Diskusi kita ini sebetulnya persoalan yang cukup panjang dalam sejarah. Gesekan antara kaum nasionalis dengan kelompok agama pada masa lalu itu cukup sengit ya. Ya meskipun kelompok agama di sini hanya mengacu kepada segelintir masyarakat yang memang memiliki orientasi ideologi yang sangat berbeda dengan kelompok Islam umumnya, terutama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Ya. Tetapi ini terus menjadi bagian dari dinamika sejarah demokrasi kita, itu tidak bisa kita hindari. Jadi akhirnya perdebatan soal Piagam Jakarta dulu, dia hapusnya 7 kata di sila pertama Pancasila, itu tidak menyelesaikan perkara dan masih menyisakan dendam yang cukup serius. Dan inilah dendam sejarah inilah sebetulnya yang terus berlanjut ya, sehingga muncul selalu gejolak-gejolak yang berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi negara, yang kemudian berkaitan dengan partai-partai nasionalis, terutama PDI Perjuangan. Dan kita harus ingat bahwa PDI Perjuangan ini kelanjutan dari partai PNI di zaman Bung Karno dulu. Dan inilah simbol kelompok nasionalis, sentrum dari gerakan nasionalis dari zaman Orde Lama sampai sekarang. Nah, maka hantaman terhadap PDI Perjuangan itu sebetulnya hantaman terhadap kelompok nasionalis. Maka kita bisa membaca siapa yang menghantam. Yaitu kelompok-kelompok yang memang ingin kelompok nasionalis ini menjadi rapuh sehingga mereka bisa menjadi kekuatan yang hegemonik yang bisa menentukan ke depan arah bangsa ini. Ya, bisa mendirikan negara khilafah, bisa macam-macam, negaranya dibakar, lalu dituduh sebagai partai PKI dan sebagainya. Setelah kasus pembakaran bendera HTI yang di Garut ya, Jawa Barat pada saat menjelang pemilu lalu, peristiwa yang by design, bukan sebuah kebetulan. Kenapa? Karena ada satu kelompok yang permanen, yang konsisten, terus ingin memperjuangkan ideologi mereka, ingin terus menggerus kekuatan basis-basis kaum nasionalis, baik itu organisasi dalam bentuk partai maupun kelompok-kelompok non-organisasi, yaitu individu-individu. Ya seperti kita ini kan juga dianggap musuh oleh kelompok pengusung khilafah. Ya, saya sendiri misalnya kan diserang oleh buzzer dengan fitnah narkoba dan semua macam-macam. Ya bahkan teman-teman saya yang sangat rasional juga memfitnah yang sama. Tapi lucunya justru mereka yang terbukti memakai narkoba dan dipenjara. Nah, artinya teman-teman sekalian, ini pertarungan sejarah, bukan perkara sederhana. Jadi kalau bendera PDI Perjuangan yang dibakar, ini harus kita lihat, bukan perkara Ibu Mega dan partainya, ini perkara bangsa kita. Maka keberpihakan kita, ini adalah keberpihakan terhadap dasar negara Pancasila, keberpihakan terhadap perjuangan nasionalisme itu sendiri. Karena kebangkitan kelompok garis keras, ya, apakah mereka itu masuk ke partai politik, menyusup ke dalam partai, ataukah mereka ada di luar, masuk ke ormas-ormas, ya, termasuk yang sudah dibubarkan seperti Hizbut Tahrir misalnya. Saya kira mereka ini akan terus bergerak dan memang pola kerjanya dan juga modus vivendi-nya ini makin dinamis dan makin cerdas karena di kelompok ini mereka punya rancangan yang bagus dalam pengkaderan orang, mereka sekolahkan anak-anak mereka dengan baik. Jadi kecerdasan mereka itu dikapitalisasi sebagai alat perjuangan politik. Nah ini kalau negara hari ini tidak serius merespons yang seperti ini, saya takut setelah Pak Jokowi selesai di 2024, kita tidak bisa memastikan masa depan Indonesia. Ini yang sebetulnya menjadi keprihatinan dan kecemasan terbesar saya terutama. Ya, bagaimana merawat keindonesiaan ini supaya seperti kata Bung Karno, Indonesia menjadi negara bangsa yang hidup selama-lamanya. Jadi NKRI bukan sekedar harga mati, tapi selama-lamanya. Ya, soal pemakaian fitnah, slogan, jargon yang mereka gunakan, komunisme dan sebagainya. Ini kalau Pak Haikal dengar, saya justru mau tanya, ada nggak sih satu aja
public figure atau orang berpengaruh di Republik ini yang adalah kader komunis atau orang komunis. Coba sebut satu aja yang membuat saya akhirnya mengerti bahwa orang-orang yang teriak PKI ini tidak sedang berhalusinasi, tidak sedang berilusi. Karena faktanya kan wacana komunisme ini ilusi. Ini wacana yang dibangun oleh mereka untuk mengada-ada, menciptakan masalah supaya eksistensi mereka itu makin kuat. Kan itu aja sebetulnya. Bicara soal Ciptaning, Rika Ciptaning, dia menulis buku Aku Bangga Anak PKI. Lah, apakah kalau bapaknya PKI, lantas anaknya juga harus PKI? Seorang anak pasti harus bangga dong dengan orang tuanya. Kalau saya anak tentara, saya akan tulis buku, saya bangga jadi anak tentara. Kalau saya anak polisi, saya akan nulis buku, saya bangga jadi anak polisi. Tetapi bukan berarti saya tentara, bukan berarti saya polisi. Nah, begitu juga Rika Ciptaning. Dia coba melihat perspektif yang lain tentang kekelaman sejarah dan perlakuan yang dialami oleh keluarganya. Dia coba menjaga sebetulnya ketenangan dirinya dengan meluruskan persepsi dia tentang apa yang dialami oleh orang tuanya. Dan dia menulis buku itu bukan dalam pengertian dia seorang komunis. Enggak. Itu refleksi dia sebagai anak seorang bekas PKI. Dan Ciptaning sendiri anggota kader PDI Perjuangan. PDI Perjuangan adalah partai yang justru mengawal Pancasila dan juga mengambil bagian di dalam perang melawan komunisme dalam sejarah. Jadi kalau dianggap ini kader PKI, ya jelas jumping conclusion, jelas itu tuduhan juga, jelas itu fitnah. Tetapi kan kita tidak bisa memperkarakan hal macam ini, karena begitulah nalar berpikir kelompok-kelompok yang anti terhadap kaum nasionalis. Mereka akan selalu menciptakan hoax, menciptakan fitnah di ruang publik untuk melahirkan turbulensi, karena ketika ada turbulensi, keberadaan mereka diperhatikan, keberadaan mereka juga makin kuat. Jadi agak hati-hati kita. Kalau meresponsnya berlebihan juga mereka makin kuat justru. Maka dalam situasi macam ini saya lebih percaya pendekatan negara. Jadi negara terlibat melakukan tindakan-tindakan yang berdasarkan kewenangan konstitusionalnya. Misalnya dalam kasus pembakaran bendera. Usut tuntas siapa yang bakar, siapa di belakangnya, motifnya apa. Kepolisian punya tugas untuk itu. Lalu kemudian tuduhan soal komunisme, kejar. Harus diperiksa. Law enforcement harus ditegakkan. Harus diperiksa orang-orang yang selalu menuduh komunis-komunis. Tunjukkan bukti, suruh mereka kasih bukti di mana ada komunis supaya negara bisa bertindak. Kalau nggak ada, kena dengan undang-undang IT. Undang-undang teknologi, ya, informasi dan teknologi. Jadi saya pikir ini yang harusnya kita sekarang pikirkan adalah bagaimana negara memainkan perannya. Karena negara tidak bisa kalah dengan kelompok masyarakat. Sekuat apapun yang namanya kelompok radikal, kelompok separatis, termasuk di masa lalu kelompok komunis, tidak akan pernah bisa mengalahkan negara. Dan saatnya negara harus membuktikan itu supaya ada rasa aman di kalangan masyarakat. Ya. Ini kan yang menjadi persoalan di kita. Atas nama demokrasi, lalu kebebasan itu menjadi kebablasan. Muncul ormas-ormas yang berjubah agama, lalu mengambil peran polisi di jalanan. Menyegel gereja orang. Terus kemudian datang ke kafe-kafe orang lalu minta uang, dipalak, disergap tempat-tempat hiburan, semua atas nama agama. Padahal itu wilayah negara dan itu tugas kepolisian, bukan tugas ormas. Tetapi kenapa ini terjadi? Ada apa dengan negara ini? Ada persoalan apa dalam aspek manajerial dari kebernegaraan kita? Nah, ini yang menurut saya harus dijawab oleh negara sendiri. Pemerintah dalam hal ini harus tegas dan jelas. Ya, dan kita kan melihat bagaimana kerja keras kepolisian dari periode lalu sampai sekarang Pak Idam Aziz. Mereka jelas, tegas, dan bertindak berdasarkan aturan hukum. Tetapi selalu saja ada kelompok yang
menyeret kembali persoalan itu ke agama. Ada ustadz gebukin anak orang, ditangkap, diproses hukum, ya kan harusnya begitu, dan kepolisian benar. Tetapi dituduh lagi bahwa kepolisian menzolimi ulama. Ada ustadz kena kasus pornografi, porno aksi, ya, chat-chat mesum, melarikan diri ke luar negeri. Lalu dituduh negara zolim. Padahal dia sendiri yang kabur, menghindari proses hukum. Tapi negara pula yang dituduh zolim. Nah, ini hal-hal macam ini buat saya memang memusingkan karena keluar dari rel rasionalitas kita. Tetapi kan kita tidak bicara soal rasional atau tidak, tapi kita bicara soal ini permainan yang harus diawasi, yang harus dievaluasi, dan harus ditentukan tindakan yang tepat, akurat, efektif dari negara itu seperti apa. Sehingga kita tidak perlu bertele-tele sibuk bicara soal apakah PKI benar ada atau tidak, karena faktanya udah nggak ada. Kita tidak perlu bertele-tele lagi bicara soal posisi kencing lurus, bengkok mana yang benar. Orang sudah bicara soal mau ke planet lain, orang sudah bicara soal revolusi industri, kita masih sibuk bicara soal agama dan sebagainya. Jadi saya kira disitulah persoalan. Jadi negara lah di sini sebenarnya menjadi sandaran kita, dan kita apresiasi apa yang dilakukan oleh kepolisian. Maka dalam situasi macam ini ya, yang bilang PDIP itu PKI, tangkap aja, periksa, dan diproses hukum. Karena itu tuduhan yang serius. Kalau benar ada, kan dia membela negara itu. Tapi kalau nggak ada, berarti dia memfitnah, melakukan provokasi, dan itu tidak benar. Saya kira itu dulu, Mas, sebagai pengantar dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Boni Hargen